Usmar Ismail Hall, Jakarta. Welcome to Suci X Tawa 1 Dekade. Amazing crowd, amazing audience. Kita semakin dekat ke final dan pastinya penampilan-penampilan dari para komika juga semakin keren ini. Regen, respon. Betul sekali. Seperti yang malam ini mereka sudah menyiapkan materi-materi yang luar biasa. Kemarin kita sudah bertemu juga dengan beberapa komika dan mereka itu mempersiapkan ini ternyata udah bukan sendiri-sendiri lagi. Tapi mereka udah kerjasama berempat untuk membuat show ini menjadi lebih luar biasa. Wow, keren banget. Tepuk tangan dong buat finalis dari Suci X. 4 besar loh. 4 besar. Tapi kita sebelumnya mau berkenalan dulu dengan juri. Yang pertama ada Bang Raditya Dika. Iya malam. Gak kerasa tinggal 2 kali lagi ya. Tinggal 2 kali lagi. Tapi makin lama makin seru. Mudah-mudahan hari ini juga pada pecah-pecah semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada juri tamu yang spesial hari ini. Dia adalah seorang juara. Dia mungkin satu-satunya juara Suci yang akhirnya jadi juri. Wow, Iya loh. lu aja cuma jadi host gitu. Gue jadi host doang. Ini dia ada Ridwan Remin. Halo. Gimana Bang Remin persiapan buat ngejuri malam ini? Sopan ya, tumben sopan. Pakai Nggak ada, masih nggak tahu kenapa ada di sini. Padahal film juga belum punya, komedi klub belum ada. Kok berani-beraninya sih lu? kok diambil? Kok diambil job ini? Remin juga salah satu ini mentor ya di Suci Ya, X ya. Betul, mentor juga. Jadi emang udah layak banget. Tepuk tangan buat Bang Remin. Berikutnya dia juga salah seorang pacar dari komika. Kedekatannya sudah sangat santer dibicarakan. Ini dia ada Selin Evangelista. Hai kakak Dipsi, kakak Po. Dipsi Kak, ya Allah udah berapa minggu sih Kak? Lu, Kak? Dipsi, Itu kan Po. plesetan. Plesetan. Dipsi. Dipsi. Biar lucu tahu. Kalau Kan ini lebih apa? Ini Dipsi, ini Po, ini? Lala. Oh lala. Lah gitu kan. Lah. Lah. Oke tepuk tangan buat Kak Selin. Berikutnya ini adalah salah satu pelatih badminton. Pakaiannya kayak pelatih badminton ya. Ada Cing Abdel. Malam GJLS. Malam Cing Abdel. Tepuk tangan juga buat Cing Abdel karena kemarin baru mendapatkan komika favorit. Di Anugerah Komedi Indonesia. Luar biasa. Selamat ya Cing ya. Sama-sama. Iya. Yes. Tahu nggak kenapa Cing Abdel menang? Kenapa? Banyak temennya orang Paski. Oke sekali lagi tepuk tangan buat Cing Abdel. Dan berikutnya the one and only Lord Comment. Selamat malam. Malam. Kan bisa pakai mic sendiri. Mic sendiri. Kan bisa. Nah, ini layu. Bukan layu itu dibengkokin. Bisa ditegakin lagi. Bisa itu tegang lagi bisa. Bukan laki. Ya. Coba nih Cing Abdel. Coba nih Cing Oh, Abdel. Cing Abdel. Nih. Tuh bisa nih. Ah. Lu pelit lu, kiran rambut lu diambil Kang Cukur nggak marah. Rambut bukan diambil. Dicukur. Emang ada orang cukur rambut bawa pulang rambut. Oke, tepuk tangan buat Bang Komen. Dan Gen, gue pengen ngasih tahu pengumuman yang penting Gen. Apa itu Hipsi? Jadi juara pertama dari Suci X ini nantinya akan mendapatkan hadiah mobil. Kita akan membacakan rules yang ada di 4 besar kali ini. Apa tuh Gen? Rulesnya adalah para komika harus membawakan materi. Iyalah materi Betul, stand up. betul. Iya belum selesai gua, iya. Dan para komika harus perform sebanyak 2 kali. Boys, jadi akan ada 2 babak pada malam hari ini. Babak pertama mereka akan saling roasting satu sama lain. Dan di babak kedua akan membawakan tema bebas. Namun yang beda di kedua itu mereka harus membuat tertawa Ridwan Remin. Wow. Ini akan menjadi challenge untuk para peserta. Dan selain juri-juri nih, Ya, tadi juga kita udah bacain terus kita juga kehadiran orang penting kali ini. orang penting. Betul. Minggu lalu kan ada wali kota Sukabumi. Dan juga Lurah Bekasi. Lurah Bekasi. Minggu ini kita kedatangan Iqbal, drivernya siapa? Regen. Siapa yang tahu driver gua? Kita Bukan. kedatangan Bang Temon. Bang Temon. Halo Bang Temon. Teman Bang Temo Cing.
Pantes banyak laler ada dia. Aneh masuk studio nih bilang tumbenan nih banyak laler ya. Selamat datang Bang Temon. Bang Temon. Selamat melihat teman-teman suci nanti ya Bang Temon ya. Selamat datang Bang Ajis. Iya, kita akan memanggil keempat finalis yang masih bertahan di Suci X. Ini dia, beri tepuk tangan yang meriah untuk yang pertama ada Chris. Berikutnya beri sambutan yang paling meriah lagi untuk Dwik. Selanjutnya ada Gautama. Berikutnya Satu-satunya finalis hewani. Beri tepuk tangan untuk Yono. jadi mereka ini akan saling merosting nih Gen nanti. Ya, di Gen. babak pertama ini mereka nanti akan saling merosting satu sama lain. Jadi kita akan dengar materinya seperti apa mereka saling roasting ini. Ini pasti akan jadi episode yang cukup pecah. Yang seru banget pastinya Iya, ya. betul. Chris, Kenapa? sedih bro. Presiden stand up Indo datang, presiden stand up Itali nggak ada. Enggak ada. Lu gak tahu Bang Temon. Presiden stand up Itali. Orang Itali. Iya, ya udah tanpa panjang lebar langsung aja kita lihat performer yang pertama yang akan merosting ketiga temannya. Ini dia, Chris. Look at them. They all want me to lose. They look like 3 Batman villains, you know? There is the Riddler, of course, the Joker, and the Penguin. No, actually, Yono is too skinny to be the Penguin. The Riddler, the Joker, and Catwoman. I think that the 4 comedians left in Suchi are very similar. Because, for example, I always talk about me in my set. And in their set, they also always talk about me. Every week for them, the theme is the roast of Chris. Every week. And not even them. I mean, look at Wikipedia. They wrote that I got closed mic last week. And look at Annie. Walk out. Annie didn't walk out. Annie fell out of Suchi. But I don't want to roast them. I feel bad. I mean, look at Yono. Look at him. He already been roasted by God. And Dwick doesn't even speak English. You know, it's not funny. So I brought this for you, Dwick. It's a dictionary, you know, so we can understand each other, right? All right, let me see. Here, go block. And I also brought a dictionary with pictures, because, you know, Yono cannot read. And here, look, we got all the animals, Yono. There's also you. Chapung, here you go. And for Gautama, I even brought his set list. Buku tebak-tebakan. I mean, poor Gautama, the only time he didn't do a tebak-tebakan, he was in the bottom 3. And you know why? Because Gautama, without tebak-tebakan, is only bapak-bapak, no funny. You know, Gautama, every time I look at you, I miss Ernest Pracasa. Suchi want us to look unique. That's why I wear suits. And that's why Yono has red hair. So it distracts people from his face. But Dwick, like, I don't understand. Every week, Dwick wears this stupid scarf. Like, what is that? Like, you look like you're trying to hide a chupang. And maybe it's true. I don't know, maybe you are trying to hide a chupang because every week he's in the same hotel room with Yono.
Yono, desar chapung chupang. And this is about Gautama. I'm going to give you a tebak-tebakan. All right? So when I ask you, you have to say apatu or whatever you say with them. What is the clothes that Suchi should give Gautama? Close mic. Thank you very much. My name is Chris. Oke, kita langsung saja mendengarkan komentar yang pertama dari Bang Raditya Dika. Silakan Bang Radit. Iya, tapi gua mau apresiasi dulu buat Yono karena dari tadi di roasting separah itu Yono tuh tegar banget gitu loh. Bukan tegar kayaknya, bukan tegar. Tidak mengerti. Oh iya maaf. Sedikit-sedikit nanya Gautama, ngomong apa dia? Saya juga ngelihat dari sini. Okay, Chris, my suggestion for you. I think you have to consider your set list more and put your second best punchline for the opening and close with the best one. Because that's not a very good opening. So you get your groove, you get the audience, and close with your best one. Overall, I think your roast of pesulap merah is better than this one. But good job nonetheless. Pekerjaan yang baik. Good job. Good job. You understand? Yes. Understand. Understand lah. Tapi gua understand. senang banget jasnya ya, bener deh, bagus bener kayak keramik kamar mandi. Bang Remin, Makasih atas usahanya. thank you for your effort. Enggak, ini buat lu terjemahin. Makasih usaha lu terjemahin. Usaha lu buat ini. terjemahin. You're welcome, you're welcome. Makasih. This is for me, not for you. Ya roastingnya bagus gitu. Cuma mungkin yang kerasa tebelnya tadi yang pas Gautama aja. Your roast is good, but it's so thick when you roast Gautama. So funny when Gautama. Ya, sementara yang buat Yono sama siapa sih itu satu lagi? Duik. Kabar ya. Min, main apa sama temen-temennya main. Anak-anak stand up semua ini. Ngumpul. Iya. Kagak tahu namanya ya. Iya. Sementara Yono sama Duik tadi masih kerasa tipis aja karena roastingnya dari apa yang kelihatan gitu atau apa yang kita udah tahu aja gitu. But when you roast Yono and who? Duik. Gak usah diulang, yang gak kenalnya gak usah diulang juga. Langsung aja, gak usah yang nanyanya juga diulang. Gak usah diartiin juga yang itunya. And Dwik, it feels not funnier than you roast the Gautama. Tapi ya udah bagus lah gitu. But that's good, your performance. Selanjutnya kita dengar komentar dari Kakak Selin, silakan. Hai Chris. Hello. Ini kayak aku perlu ditransit ya Rispo. Oh, Rispo yang translate. Rispo. Wah, panjang nih malam. Ada kamus po. Iya. Oke, nah, siap, ready. Iya, keresahan dia sih itu kayaknya emang berasa banget ya di aku juga ya gitu. Transit dong. Apa? Keresahannya berasa banget. Your anxiety it feel. Anxiety. Depresi. Depresi. Apa ya keresahan? Keresahannya karena dia ngerasa karena mungkin dia bule satu-satunya di sini. Ini keresahan belum dapat Selin. Keresahannya belum ketemu. Udah anxiety, bener Your anxiety. anxiety it feel to the audience. Bukan dong. Ke No. Yono karena My word is wrong. If you know wrong, don't talk. ya udah itu aja sih. Silakan Cing Abdel. Hifzi tolong di... Okay, of course. Chris, Menurut gue I think ada sedikit kesalahan there is a little mistake dalam membuat struktur
merosting 3 orang ini? In your structure of the roasting of the third people there. Karena dia berganti-gantian, Gautama, terus dengan tema yang sama, Yono dengan tema yang sama, Dwik. Itu seakan-akan kita akan disuguhkan rule of three. Tapi itu tidak rule of three. Kadang-kadang yang di terakhir itu tidak terlalu lucu sebelumnya, seperti sebelumnya. Jadi kita agak kagok. Nah menurut gua lebih baik itu satu-satu, Gautama dulu selesain, terus Yono diselesain, habis itu Dwik baru diselesain. Mungkin itu lebih terasa nanti. You not the dah. It's too hard, Chris. It's too hard, sorry. ada penerjemah nyerah ya. Gua seumur hidup baru pertama kali ngeliat loh. What Bang Abdel trying to say is your set feels a little bit disjointed because you roast one of the not wholly as one package. So Bang Abdel wants you to just roast Dwik first, and then you go forward to the animal, and then you go forward to to Gautama. It feels disjointed because Bang Abdel expects you to put like a rule of three in that if you use that kind of structure. That's what I mean. That's what I mean. Oke, terima kasih. Thank you, Chris. Oke, thank you Chris. Thank you, Cing Abdel. Selanjutnya silakan Bang Komeng. Chris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah bisa ya? How do you feel? I feel okay, I feel good. Okay, good. You analysis good or no good? You good? Good? Yes. Okay, thank you. Berarti dia komentarin diri sendiri kalau gitu. Oke, terima kasih buat komentar para juri dan juga luar biasa Chris for the performance. Habis ini kita akan ada penampilan dari 3 komikannya yang kelihatan sudah siap banget nih untuk saling merosting. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love. Disuruh ngerosting Gautama, Yono, Chris. Rule of three ini. Tapi aku bersyukur punya teman Chris. Akhirnya gara-gara aku punya teman
dicabut, emang singkong. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Make love. Gen, aman sih Gen, aman dong. Aman sih Gen, anjir lah. Lo adalah, jangan satu frame lah. Iya. Tapi Rispo viral terus loh. Iya. Iya opening lu FYP mulu FYP mulu, Po, lu. Gitu. Ya tapi yang ngupload orang bukan gua. Ya lu bikin opening sendiri lah di rumah. Lu rekam pakai HP gitu. Laporan kok dicabut, emang singkong. Lu posting sendiri, kan bisa. Emang singkong. Padahal tales gitu ya. Bukan Deng, tapi ubi gitu. Kalau boleh panjang gitu tadi. Ubi, seperti komika yang satu ini. Bridging host terbaik Indonesia saat ini. Dia ini sering sekali mengolah ubi di rumahnya. Mie ayam dah kayaknya. Untuk dijadikan mie ayam. Gimana? Lah, Ubi busuk dibikin saus. Black campaign, lu ngaco lu. Ya langsung saya beri sambutan yang paling meriah untuk Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh ngerosting gak utama, Yono, Chris. Rule of 3 ini. Jawa, Itali ya kan. Bapak-bapak, mukanya kayak bapak-bapak, father-father. Bisa gue bahasa Inggris. Tapi dimulai dari Yono dulu, teman sekamar gue. Ya Allah. Yan, lu sadar gak sih lu kayak Jamet? Kulit coklat, keriputan, rambut diwarnain merah lu. Lu tau gak lu mirip apa? Mirip obor. Ya gak sih? Ini bambunya itu apinya tuh. Dan kemana-mana ntar di belakang gue mau nyalain rokok. Yono, dia teman sekamar gue lu. Ini jujur aja gue gak betah tau sekamar sama lu. Berisik lu. Dia berisik bukan karena ngorok. Tapi karena giginya suka diadu sama gigi lu tau gak? Krauk. 2 bulan lu gue sekamar sama dia. Suka kebangun gue. Bukan karena keganggu berisik, bukan. Karena takut dikunyah gue. Lihat gigi kayak piranha begitu ya kan. Udah, terus kita lu teman gue nih, gantian nih. Gautama. Ya Dia nih di antara Jawa yang lain kayak gua, Yono. Dia tuh Jawa yang paling apa ya istilahnya. Di karantina, dia tuh salah satu peserta yang bawaannya banyak banget loh. Nih, lu lihat nih. Tuh, lu lihat. Kan. Banget tuh. Karantina cuma 4 hari, bawaannya 1 tas olahraga loh. Jauh. Ini suci bukan pelatnas. Apa? Terus faktanya ya, tebak-tebakan yang selama ini dia lempar di panggung suci, itu tuh ada beberapa yang dikasih sama temennya di Jepara. Jadi bukan pure yang dia yang tulis loh. Ya Allah katanya bapak-bapak Fani. Tebak-tebakan minta temennya. Gak Fani lagi lu. Dan lu tuh nih sebenarnya tebak-tebakan lu tuh kalau ketolong respon penonton aja. Lu kalau ngelempar kan partai-partai apa yang suka spam chat. Penonton respon kan, apa tuh? P. Ketawa tuh penonton. Coba kalau penontonnya Ernest semua nih misalkan ya kan. Lempar kan, partai apa yang suka spam chat? Respon kan, apaan nih? P. Apaan tuh? Panik lu di panggung lu. Gantian lagi nih, Chris, ya ini gue gak begitu akrab sama dia. Dia tuh yang paling konsisten dari awal show selalu pakai jas lu. Kayak Ramji ya, pakai jas mulu. Kayak Coki Sitohang ya kan, jas mulu lu. Gue gak ngerti tadi lu ngomong apa. Lu juga gak ngerti kan gue ngomong apa. Chris. Dia tuh peserta yang paling pede bakal juara di Suci lu. Karena faktanya di show 1 dia cerita ke peserta lain. Udah nyiapin jas warna emas buat dipakai di final. Buset. Langkahin dulu nih Jawa. Buset gaya mulu lu. Jawa bersatu bro.
Jawa. Ah. Buset. Final tuh siapin materi bukan pakaian ya kan. Emang ini Citayam Fashion Show, aneh banget lu. Gue tuh minggu lalu seneng banget. Akhirnya doa gue dijabah ya kan di show kemarin tuh. Gue bilang gue pengen ngeliat Chris bottom 3. Pengen ngeliat bule pakai jas mukanya pucet ya kan. Kejadian. Kemarin di bottom tuh begini aja nih. Baru kali itu loh gue ngeliat bule di sininya banyak banget ini keringat jagung tuh gak tuh. Sampai sini-sini ini. Makanya malam ini gue mau doa lagi nih, kali aja dijabah ya kan. Harapan gue gak muluk-muluk, cuman pengen ngeliat Chris close mic. Bukan karena gue gak suka sama dia, karena gue pengen ngeliat jas yang udah dia siapin gak kepake. Sekian gue dulu, thank you. Dulunya berpersona fauna, namun belakangan ini lebih sering diberikan panggilan sayang oleh Bang Radit. Apakah hari ini akan ditanya Cing Abdel lagi? Udah mandi atau belum? Kita sambut, ini dia, Yono! Annyeonghaseyo. Chris Giacobe. Dia ngasih aku hadiah teman-teman ini. Pantang bagi orang Jawa kalau dikasih hadiah nggak bales ya kan. Tenang, aku punya hadiah buat Chris. Nanti sebagai hadiah HP-nya Chris ku instalkan Paytrend. Biar gampang dia isi listrik ya kan. Sama ini sama Muslim Pro. Biar kaget dia besok di HP-nya ada azan asar. Calm down, Chris. I wanna rush you with English. Chris, I respect with you. Because... Habis kosakatanya. Tapi aku bersyukur punya teman Chris. Akhirnya gara-gara aku punya teman Chris, akhirnya aku tahu ternyata ada orang Italia yang norak. Bajunya beneran kayak keramik ya. Aku deket dia pengen terus tadi tuh. Dan nama Instagramnya Nora teman-teman. Coba lihat nih. Ada nih. Tuh. Chris Giacobe komedi. Ada komedinya. Kayak akun repost. Ini di Indonesia setara kayak Minang Kocak. Sama tuh. Sempet terbesit di kepalaku, masa iya komedi di sini marga Itali? Kulihat postingannya, ganti nih, ada postingannya teman-teman. Tuh, video Kompas semua. Fix akun repost ini. Aku curiga kalau stand up karirnya redup dia balik ke Milan diganti namanya nih. Milan Kocak. Saingan tuh sama Napoli keras. Bolok na anfaedah. Udah gitu disuruh ngerosting Dwik sama Gautama, ya Allah. Mereka berdua ini jangan di roasting, dibantu. Kasian nasibnya teman-teman Gautama. Juara suci belum tentu, udah gak di-respectin founder. Kata-kata yang paling dibenci Gautama, casting CTS movie. Dwik, ya Allah Dwik. 4 besar suci follower 1.800. Mas, follower berapa mas? 10.000. Ya Allah gak perlu ikut suci, ikutin tren ya. Gini-gini ya. Bro kasihannya. Udah segitu aja Bang buat mereka berdua. Mereka berdua nih belum pantas lah ganggu pikiranku. Chris Giacobe komedi. Aku punya fakta buat dia. Dia itu sebelum stand up kerjaannya macam-macam. Dia pernah jadi chef, pernah jadi pramugara, pernah jadi MC MMA. Sekarang stand up. Kedengarannya emang keren sih, tapi bagiku enggak. Di Indonesia udah ada yang kayak gitu, apa namanya ya? Serabutan. Apa aja dikerjai, kayak tukang ya kan? Pak bisa ngerjainin? Bisa.
Padahal nggak bisa modal ayo aja dulu. Pas kita lihat kerjanya jelek. Sama kayak attitude-nya dia. Iya. Terima kasih saya Yono Bagri. Oke, kita langsung saja dengerin komentar dari Bang Raditya Dika. Silakan Bang. Dan ini yang mau gue coba highlight, jangan sampai nanti kalau kalian lanjut ya buat Chris, Gautama atau Dwik atau Yono, yang dihadirkan adalah yang kita memang udah ngerti dan joke yang sering berulang gitu. Kayak ya Jas itu kan pernah sempat dibahas juga beberapa minggu sebelumnya. Kelakuan-kelakuan gigi beradu itu kan malah minggu lalu Dwik juga bahas gitu. Kejutan-kejutan itu terasa jadi hilang gitu Dwik kalau buat gue gitu. Jadi percayalah kalau misalnya kalau komik luar ya banyak komik bahas airport itu siapa yang paling jeli nyari daging sisa yang orang tuh nggak nemu gitu di antara tulang-tulang yang udah diambil komik lain gitu. Nah mudah-mudahan kalau kalian lanjut kejelian dan kegigihan itu dengan bayangan bisa jadi juara, bisa ngebantu kalian sampai sana. Itu aja. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya silakan Ridwan Remin. Buat Dwik sama Yono, kesamaannya sama-sama bagus di ngerosting Chris ya. Mungkin kalau sesama Indonesianya agak segan. Tapi kalau sama Chris kayaknya punya dendam sendiri, jadi kerasa gitu. Cuma di penulisan atau setlistnya Yono lebih cerdik gitu. Dia punya kekuatan di materi-materi Chris dibagi dua, di opening sama di closing gitu. Sementara Dwik tuh tadi yang Chris ditumpuk di belakang, jadi depan tuh kerasa tipis banget gitu. Karena emang ya itu karena roastingnya juga gitu-gitu aja, yang awal ngomongin Yono ngomongin Gautama jadinya baru di belakang bagusnya. Sementara kalau yang Yono dari depan udah bagus, tengah gitu aja tapi belakangnya bagus lagi gitu. Terus cerdik diaturnya aja mana yang dikeluarin dulu, mana yang belakangan gitu sih. Mantap. Berikutnya silakan Kakak Selin. Ya, hai Dwi. Ya Dwi, kalau buat aku tadi ngelihat kamu di awal mungkin agak sedikit berat ya. Penampilan kamu sama kayak Chris tadi agak berat. Cuman kayaknya kamu nggak butuh waktu yang lama untuk bisa cair lagi gitu ya. Dan yang menurut aku di antara semua yang kamu roasting tadi itu menurut aku yang paling pecah adalah ketika kamu ngerosting Chris. Kalau buat Yono sendiri sejauh aku roastingan kamu kayaknya yang paling pecah ya sejauh ini. Yang paling pecah tuh roastingan kamu. Tetap sih ketika pada saat kamu ngerosting Chris itu yang paling pecah gitu. Dan kamu kayaknya menurut aku masih ada sedikit keraguan dan kayaknya kurang ini aja gitu, kurang keluar semua pada saat kamu ngerosting Gautama dan juga Dwi. Terima kasih Kakak Selin. Berikutnya silakan untuk Cing Abdel. Dwi, mungkin gue sama ya sama yang lain di Gautama sama Yono agak kurang gitu, tapi masuk di Chris udah mulai bagus. Yono, lo mandi gak sih? Mandi gak? Mandi Bang. Sumpah demi Allah. Luntur tuh Cing. Udah biasa. Rambutnya luntur. Iya warnanya kok gitu Yan. Cuman dipakai apa sih minyak kayu putih ya? Tapi gue setuju lo yang paling bagus sejauh ini untuk roastingnya, mudah-mudahan bisa bikin lo lolos. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya silakan untuk Bang Komeng. Wait. Yono, alhamdulillah. Dwi, alhamdulillah masih pada hidup ya. Masa gitu komentar juri. Semua teknik-teknik, alhamdulillah. Masih pada hidup ya. Ya Terserah Bang bagus Komeng berarti. lah. Ada orang yang saking ketakutannya mati mendadak. Karena semua menilai jelek. Pak Radit bilang bahannya itu aja. Gak bisa apa nyari yang lain. Pak Abdel sama Selin, Remin. Ya. Dari tadi temen diemnya kali itu juga. Ya karena emang gak megang mic. Kalau dia ngoceh malahan kita pusing ntar. Ngomong mah gak perlu pakai mic, pakai mulut. Lah iya juga sih ya. Bisa aja dia kita ngomong dia ngomong. Iya. Iya benar. Pantas Adul fokus mancing ya. Oke terima kasih. Belum. Tanya dulu dong. Kira-kira bagaimana Pak Komeng sudah apa belum gitu. Oke. Jangan main tutup-tutup. Iya lo kagak sopan nih. Iya senior loh ini, Gen. Sorry ya Bang Komeng ya. Bang Komeng kira-kira udah ya?
Sudah. Belum Apa berarti? Dipaksa Iya. kan, udah kan. Oh gitu. Oke, boleh tepuk tangan buat juri-juri yang sudah mengomentari Dwik dan juga Yono. Abis ini ada siapa, Rispo? Masih ada satu komika lagi yang bakal perform, yaitu Gautama. Jangan kemana-mana, tetap di Suci X Tawa 1 Dekade. Cici, 26 tahun kamu udah tua ngomong mbok imut-imutin, ya Allah. Aku tembem. Gak kena gitu. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 Dekade.
Kenapa laporan sama gua? Memang dari gua itu. Ini nih. Iya, kenapa bilang ke gua? Gue lagi mikirin opening gitu. Po, iya aku tembem gitu aja. Nah, komika yang satu ini juga tadi udah di roasting juga sama teman-temannya. Kita akan dengar apakah materi dia roastingannya hanya pecah ketika Chris juga. Sama seperti dua orang temannya tadi. Langsung saja kita sambut. Ini dia, Gautama! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Chris saja. Chris ini adalah satu-satunya peserta yang Instagramnya itu paling cepat nge-repost video YouTube-nya Kompas TV. Dia itu pernah cerita sama saya, dia sering banget bangun pagi jam 4:30 dan selalu menyempatkan waktu 30 menit buat ngedit video. Terus dia tanya saya, kenapa kamu jarang melakukan itu? Bukannya saya nggak bisa, saya kalau bangun 4:30 subuhan. Kamu nggak tahu subuhan sih? Kayak gitu tuh ngapain, siapa yang mbok cari? Duniawi semua itu. Bahkan ada riwayat kan, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada videomu dan seisi-isinya. Makanya Kompas habis ini kalau ngupload video nggak usah buru-buru, ditungguin sama dia. Minggu depan aja kalau ngupload gitu loh. Biar kita ada momen di mana jam 4:30 ada bule bingung mau ngapain ya kan. Siapa tahu akhirnya dia subuhan ya kan. Yono Bakri. Ini peserta yang paling saya jengkel, dia tuh sombong. Mentang-mentang namanya udah besar di luar, dia tuh sombongnya berkedok motivasi. Dia tuh kita tahu sendiri budgetnya kan udah nggak main-main ya kan. Dia tuh pernah pamer sama saya, nih Gautama, semangat ya biar bisa stand up budgetnya segini. Ya Allah, komik daerah. Dikasih tahu kayak gitu disuruh semangat, ngedon saya. Nggak usah sok-sokan kamu itu. Stand up itu biasa-biasa aja. Tiap minggu ketebak kan stand up-nya kan. Premis set up jelek udah. Makanya dia tuh nggak pernah yang namanya nerima endorse skincare ya kan. Kalaupun mau skincare-nya harus nggak lolos BPOM ya. Kalau dia nerima skincare yang bagus, stand up-nya berubah. Premis set up doang, udah. Jeleknya hilang. Duit sekarang deh. Duit ini peserta yang paling sulit dicari celahnya. Karena kalau dari luar terlihat pendiam, sopan, alim. Tapi ada satu kebiasaan yang bikin saya tuh jengkel. Dia tuh sering banget kalau ngomong, akunya diganti nama. Di hotel tuh sering banget, Mas Tama, Dwi mau ke bawah nitip apa? Jijik. 26 tahun kamu udah tua ngomong mbok imut-imutin, ya Allah. Gautama nggak suka. Ya kan? Abdul juga kan? Emin suka nggak Emin? Terus juga dia ini sebenarnya anak durhaka teman-teman. Dia tuh nggak boleh ngerokok sama orang tuanya. Dia cuma berani ngerokok kalau di hotel karantina nih. Mumpung katanya bapaknya sering nonton ya kan. Pade, duit ngerokok di hotel Pade. Jadi saya terima kasih. Penampilan yang luar biasa dari Gautama. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Gautama. Jujur Gautama, Rigen, Rispo dan Hipsi seneng Ngelihat penampilan dari Gautama. Gimana kalau bertiga ini challenge juri untuk ngomong kayak
bertiga kita. Kayak Dwight, kayak Iya, Dwight. kayak Dwight, ya, ngomong Tiga pakai besar nama. ya? Tiga besar. 3 besar, 1 episode kita ngomong pakai nama. Ya janganlah, nggak usah nih. Ngejuriin aja, ngejuriin. Coba bisa Iya, nggak? Bisa sekarang, nggak, Bang Radit? sekarang. Coba. Silakan Bang Radit. Bang Radit. Di challenge nih, ayo bisa nggak? Iya, iya Radit rasa Hifzi Iya. Iya. Gautama lu parah sih. Gimana ya? Mereka kan temen lu di karantina kan. Dan Dwight pasti udah mempercayakan ke lu gitu. Dan lu bocorin gitu ke bapaknya kalau dia ngerokok. Untung yang judi bola masih diem-diem aja ya. Kita-kita aja yang tahu tuh. Iya, Gautama kemarin itu pas lo tampil, terus apa kamera udah mati gitu ya, gue nyamperin Bang Abdel gitu, terus gue nanya Bang Abdel, kenapa ya dia ya gitu? Karena gue ngerasa PD lo tuh kenapa hilang gitu yang minggu lalu, sampai yang gue notice adalah begitu lo maju, which is minggu lalu tuh aneh banget, lo maju terus sebelum saya mulai materi saya izin dulu mau ngeluh ya gitu, buat gue ngapain gitu. Energinya tuh aneh banget gitu. Hari ini lo berubah total. Lo datang ke sana, ngambil mikrofon, langsung kita mulai dari Chris. Nah itu yang mau dilihat, kepedeannya gitu loh. Nggak usah lah, lo balik-balik ke saya mau ngeluh dulu, Kit. Nggak usah gitu. Ini panggung punya lo, datang ngomong langsung hajar pakai materi. Dan kelihatan lo beda total. Gue nggak tahu apa yang terjadi ya selama seminggu ini. Tapi lo balik lagi, welcome back Gautama. Lo terbaik dari semua roasting hari ini. Gitu. Terima kasih Bang Radit. Terima kasih Bang Radit. Terima kasih. Komentar untuk Gautama. Sekarang Rispo mempersilahkan Komeng untuk komentar. Silakan Komeng. Gautama, menurut Omeng nih. Omeng lanjutkan? Boleh Komeng lanjutin. Boleh, Omeng. Tapi akhirnya ya, tapi memang materinya bagus pas roasting Dwi sama Yono juga. Jadi kebawa dua-duanya gitu. Makasih Pak Abdel. Terima kasih Bang Komeng. Selanjutnya kita... Siapa lagi yang penasaran? Siapa lagi? Rispo yang penasaran sama siapa? Popo pengen dengar ini. Emin. Ya, Pak Emin. Ya. Itu mah nggak bisa. Ridwan Remin. Ridwan Remin. Ya, Remin rasa penampilannya tuh ini yang namanya roasting gitu, kerasa gitu. Dari satu pembahasan aja bisa dikulik gitu. Jadi dari yang tadi sebelumnya tampil sih kayaknya yang paling niat ngata-ngatain temennya emang Gautama gitu. Dan kerasa gitu dari dimulai Chris, andai dia ngerti bahasanya mungkin dia juga akan malu semalu Dwight gitu. Jadi roasting tuh bukan yang bikin orang sakit hati, tapi pas faktanya diungkapin jadi malu sendiri gitu. Itu tipis-tipis antara ngatain atau emang ngebuka aib gitu. Itu cantik banget gitu permainannya dari Gautama, nggak nyangka bisa kayak gitu. Malu lah Emin. Terima kasih Emin. Terima kasih Bang Remin. Berikutnya silakan. Silakan Elin. Saya Lin aja. Kayaknya sekarang malam ini Gautama tuh jadi yang paling utama ya. Wis. Iya karena udah nggak utama lagi gitu. Kamu pecah banget sih penampilannya hari ini karena penulisan juga yang aku rasain tuh emang dalam juga gitu. Kamu lucunya tuh rata ke semuanya. Di setiap kamu roasting tuh semuanya dapet gitu. Sampai ke closingnya juga pecah banget. Mudah-mudahan kamu masuk ke 3 besar. Terima kasih. Terima kasih Kakak Selin. Selanjutnya silakan Cing Abdel. Ini Adel jujur ya. Iya bagus banget mudah-mudahan. Karena kalau dikasih no debat katanya besok tersingkir ya. Belum tentu Ci. Tapi yang udah-udah gitu katanya. Kita coba aja. Coba ya. Tanya aja dulu sama orangnya. Mau nggak tanya? Mau debat nggak? Mau debat tuh tertinggi loh. Iya mau Adel kasih no debat. Ini berarti gue ganti nih kalau lo ngomong no debat. Enggak Mau deh. mau dapat no debat.
Jangan diganti nilainya Bang Komeng. Enggak kan katanya kalau habis ngomong no debat. Enggak, yang besoknya. Besoknya. Yang minggu depan aja yang Mitosnya diganti. seperti itu. Mitosnya seperti itu. Mitosnya. Enggak lah, tapi lah itu mitos. Salah itu mitos. Mitos. Kita buktikan kalau itu benar, Cing. Jangan. Itu nggak benar. Kalau itu mitos. Gimana? Gautama mau dapat no debat nggak? Bagus banget dan lo no debat. Woi. Deg-degan. Udah Cing Abdel. Udah, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Abis Cing Abdel kita mau ngobrol-ngobrol nih. Mau dengar komentar dulu juga nih dari salah satu temannya Cing Abdel nih. Gue pulang dulu ya. Udah Sahabat. Cing Abdel. Sahabat. Iya. Nostalgia. Masih ada. Tapi Emon gimana ngeliat? Tadi kan udah ngeliat Iya, 4 peserta yang 4 saling peserta. roasting. Memang dari 4 peserta mungkin yang saya jagoin lah untuk malam ini. Walaupun 4-4-nya bagus. Yang pertama Gautama, kedua Yono. Itu aja. Dah. Pas Chris, Mon ngerti nggak? Nggak, gue nggak megang kamus bahasa itu sih tadi apa? Bahasa Inggris. Ya. Jadi nggak begitu. Ya paling ya ngebacain bahasa bibir aja. Gimana? Makasih Emon. Siap. Tepuk tangan dong buat Bang Temon. Terima kasih sudah hadir. Kita juga kehadiran. Ya, di samping Bang Temon ada Presiden Stand Up Indo bersama calon istrinya. Udah nggak bisa nggak jadi ya Bang Aziz ya. TV nasional ini. TV nasional. Di mana undangannya se-Indonesia. Bang Ajis gimana nih ngelihat peserta Suci X kali ini? Ais suka banget ya sama. Ais. Tapi kan ini udah tampil 4. Aku tuh nunggu yang 2 di belakang kapan tampil ya? Bukan itu orang Itu sound. kameramen. Oh kameramen. Sama kameramen. Oh kirain emang mau tampil. Bukan. Agak. Ayo, Dia nungguin. lagi ngeker doang dia di belakang situ. Oh iya. Jangan terlalu diperhatiin. Perhatiin yang di panggung. Ais terlalu kemana-mana matanya. Bang Aziz. Tapi gimana Ais ngelihat stand up Indo nih di tangan mereka berempat? Wis. Lucu. Saya suka tampilan mereka berempat ya. Penampilannya bagus. Menurut. Penampilannya bagus, luar biasa. 3 aja deh. 3 aja. Yang enggak siapa berarti? Yono, enggak Yono. Yono. Attitude-nya Bang. Iya. Muka lebih ke muka. Oh, lebih ke Iya. muka. Mukanya emang kayak lutut. Oke, tepuk tangan buat Bang Ajis dan juga Bang Temon. Nah, setelah ini kita akan ada challenge yang kedua ya. Challenge yang kita kedua. akan masuk ke babak kedua. Betul. Challenge-nya itu yaitu membuat Remin tertawa. Sulit banget itu sih. Tapi dari tadi 4 komika perform yang rada kelihatan giginya pas Gautaman ya. Pas Gautama, rada kelihatan giginya. Gautama nanti ulangin materi tadi aja. Gak usah dong. Ide yang buruk. Walaupun temanya bebas, tapi nggak harus ulangin yang tadi. Ya. Penasaran ya kira-kira nanti Bang Remin bisa tersenyum atau tertawa dengan materi-materi komika Suci X? Jadi tetap nonton Suci X Tawa 1 Dekade. Let's make love. Bener bang, mereknya Rolex tapi belakangnya G. Gua aja ngira, gua akan menjadi pemain AS Roma dulunya.
Super Lele. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Udah terlalu mengada-ngada, Gen. Udah semakin berat ya. Dari show 1. Grand final masih panjang. Kan malam ini, Gen, itu adalah bisa dibilang babak 4 besar. Yes, Fantastic Four. Ngomong-ngomong 4 besar. Wah, terlalu semangat. Kita kedatangan 4 besar di Suci pada masing-masing seasonnya. Wow. Langsung saja kita sambut, ini dia Egy Hao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama gue Egy Hao. Buat yang belum kenal, nama gue Egy Hao dan gue komika persona forever. Karena 2 kali ikut kompetisi. Gue emang mau nunjukin aja kualitas 4 besar tuh kayak gini. Gue 2 kali ikut kompetisi teman-teman, selalu gagal juara. Suci 4 besar semua. Dan sebagai abang-abangan 4 besar teman-teman, gue mau ngasih wejangan untuk para peserta teman-teman. Untuk para peserta-peserta yang belakang gue kasih tahu ya, close mic di 4 besar adalah close mic yang paling menyakitkan. Karena akan bikin lu jadi penyesalan yang tinggi sekali. Kenapa gue bilang gitu? Karena lu kalau selangkah lagi lolos udah enak banget. Lu udah pasti dapat hadiah motor. Selangkah lagi lu. Lu biar kata nih pas 3 besar, pas masuk cuman nang ning dong. Dapat motor bang. Sedangkan kalau lu keluar malam ini, lu cuman dapat jaket, ya Allah. Nggak ada motornya lagi. Padahal di jaketnya ada tulisan Yamaha. Udah gitu banyak kasar banget lagi kayak Bilar. Dan jujur teman-teman, gue tuh sebenarnya sering banget ikut kompetisi itu ada alasannya. Karena gue tuh pengen banget dapat uang yang banyak biar bisa renovasi rumah. Karena itu cita-cita keluarga gue teman-teman. Makanya gue ikut kompetisi yang pertama, Suca 4. Gue ikut, tapi ternyata gue gagal. Tapi alhamdulillahnya gue masih dapat hadiah. Dapat pintu WC dari Gilang Dirga. Bersyukur setidaknya renovasi dikit-dikit ya kan. Dapat pintu WC. Berharap dong Suci 1X, ikut lagi Suci 1X. Gagal lagi 4 besar. Udah gitu cuma dapat jam tangan dari Aldi Taher, ya Allah. Mana KW lagi. Bener bang, mereknya Rolex tapi belakangnya G. Rolex, ya Allah. Tapi alhamdulillah teman-teman, gue sekarang udah bisa mewujudkan itu. Gue bisa renovasi rumah keluarga gue, alhamdulillah. Tepuk tangan atuh, biasanya mah gitu. Dan itu gue berkat juara teman-teman, berkat juara lomba bikin istri ketawa Raditya Dika. Alhamdulillah. Gue dapat 100 juta teman-teman, alhamdulillah. Terima kasih Bang Radit. Untung di mata istri lu gak lucu ya. Makanya ada lomba itu gitu. Terima kasih Bang Radit. Tapi bisa dibilang tuh kalau bisa dibilangnya gue tuh adalah orang yang cuma bisa bikin ketawa Anissa tuh cuma gue doang gitu. Karena gue yang juaranya gitu. Makanya gue kaget banget kemarin Anissa Azizah fallback gue. Dalam hati gue, wah butuh mood booster nih. Tapi emang gitu ya, yang ganteng itu bukan berarti bisa bikin bahagia teman-teman. Terbukti yang ganteng tidak terlalu lucu buat istrinya. Ada juga yang selingkuh, ada juga yang KDRT. Ya kan, makanya contohnya Selin. Selin 2 kali sama yang ganteng, gagal semua, ya kan. Makanya wajar sekarang dia nyarinya orang yang kayak Tupai. Nyarinya yang agak jelek. Mungkin dia mikirnya, oh mungkin ya kalau yang jelek nggak nyakitin gitu mikirnya. Tapi hey Selin inget, selingkuh. Ya. Terima kasih gue Egy Hao, selamat malam semuanya. Performer stand up komedi selanjutnya adalah abang dari seorang Geral. Dia adalah sang juara 4 Suci musim keempat. Please welcome Pras Teguh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Usmar Ismail. Wah, akhirnya 4 besar juga ya. Kalian tahu gue juga 4 besar, tapi 4 besar yang tidak murni-murni banget. Gue masuk 4 besar karena babak callback. Gue dapat privilege babak callback. Gue keluar di 9 besar, masuk lagi di 6 besar. Babak inilah yang diinginkan oleh Bonar Manalu. Manalu, Manalu. Sudah tidak ada. Bonar, Bonar. Power Panji tidak sekuat itu, Bonar. Ya tapi menurut gua hidup itu ya begitu ya. Kita mempersiapkan apapun ternyata bisa berubah teman-teman. Karena menurut gua life is punchline. Hidup itu bisa berubah-berubah. Kita nggak bisa nebak kita akan jadi apa besok walaupun lu bekerja keras. Gua aja ngira gua akan menjadi pemain AS Roma dulunya. Gua akan di-tackle sama Maldini. Gua mikir gitu. Ternyata enggak, gue jadi komedian, gue gak nyangka. Hidup gak ada yang tahu. Ya, terima kasih teman-teman semua. Gue Pras Teguh. Terima kasih semua teman-teman. Penampilan terakhir pada segmen ini akan ditutup oleh juara 4 Suci 8. Dia adalah seorang Akademi FYP. Ini dia, Arif Brata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madi ketuh. TikTokers openingnya harus gitu teman-teman. Perkenalkan saya Arif Brata. Masih bosnya Aldi Gunawan. Tahu ya Aldi ya, tahu ya. Atergi, Aldi nilai tertinggi. Saya resign dari Arif Brata. Saya itu cek mic. Mic. Masih kerja teman-teman. Dia pernah bahas saya, dia bilang Arif Brata tidak mungkin bilang selamat malam Usmar Ismail. Selamat malam Usmar Ismail. Sudah bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa teman-teman. Saya itu sebenarnya agak kecewa teman-teman ya karena Aldi sudah keluar. Padahal jagoan saya sebenarnya dia. Dari awal saya bilang kau harus masuk suci Aldi. Kau jangan seperti saya jatuh di 4 besar. Dari audisi premisnya saya bikinin sampai punchline-nya teman-teman saya bikin. Saya ayo Aldi, dia bilang Bang Radit butuh persona. Personamu editor. Oke? Siap. Saya bikinin tuh teman-teman. Bahkan sampai punchline-nya. Act out juga teman-teman, act out yang ini temanya itu flora dan fauna tahu ya. Saya nonton peternakan ayam. Saya nonton, oh begini gerak-gerik ayam ya, begini ya. Oh begini Aldi, ayo coba. Act outnya saya ajarin, Aldi ayo, ayam tuh begini Aldi. Begini Aldi, ayo coba. Coba dulu. Dia coba, begini ya bang, bukan. Itu apaan tuh, beda tuh. Beda. Yang begini Aldi, begini tuh. Ayo. Tiap malam saya ajarin dia bang. Jam 2 dia begini terus bang. Jam 2 malam tuh saat. Pagi-pagi dia berkokok bang. Ih. Anjir. Terlalu mendalami. Bagus Aldi, bagus tuh. Bagus. Pagi-pagi saya makan dulu ya bang. Dia gini-gini aja. Santai sudah. Bahkan materinya dia ada tuh. Yang act out jalan ganteng dari saya bang. Yang gini nih. Inci udah makan Inci.
Biar kamu tercandu-candu ya. Biar kau tercandu. Oh. Itu yang itu tuh. Saya bang. Saya ajarin dia. Saya ajar dia pertama kali dia jalan begini bang. Kau tahan berak itu beda. Jangan begitu begini nih set. Karena saya tim kombut juga teman-teman di Suci ini. Saya, Ko Erwin, Dani Beler, ada juga Ben Danio dan juga Bang Bari. Ben Danio sama Mo Sidik itu ngajarin nih bule keramik tadi tuh. Yang bahasa Inggris. Nah kami nih, jadi setelah materinya jadi teman-teman. Saya tuh ngajarin sampai act outnya segala macam. Bahkan teman-teman sumpah saya selalu bertengkar sama istri. Istri bilang Aldi terus kau sentuh, saya tidak. Nggak apa-apa saya didebat sama istri teman-teman. Yang penting Aldi dapat no debat. Datang ke Kompas gimana materi Aldi kata teman-teman. Aman kok, ya memang aman udah. Nah yang bikin saya sakit hati teman-teman. Instagram Suci ngupload video dia. Diupload di Instagram, di komen sama Bang Bari. Ngeri Aldi. Dibalas sama dia. Tim kombutnya yang ngeri yaitu Bang Bari. Hehehe. Hehehe. Lokotre. Diakui nih Bang Bari tim kombut, masa saya tidak ya kan? Saya komen juga, wis hormat Aldi, dibalas bosku. Bosku dia bilang, bosku. Saya Ari Brata bukan Mbak Im Wong. Bosku dia bilang, ya Allah saya bikin konten tapi nggak ngeprank polisi. Bosku, kita bayar parkir dipanggil bosku juga teman-teman. Iya kan? Saya bilang, oh oke. Bari kau akui, saya tidak. Saya bilang sama dia, Aldi, ya sudah kau bikin materi sendiri deh, bikin premis sendiri, ayo coba. Gali punchline-mu sendiri. Close mic dia. Close mic teman-teman, saya bilang, ya meninggal dia ini. Ya Allah, sedih juga saya sebenarnya. Tapi setelah dia close mic, dia sakit hati sama komunitas stand up Indo Makassar. Karena katanya pas dia close mic, dia tidak di story. Sebagai perwakilan stand up Indo Makassar, katanya enggak ada makasih-makasihnya. Enggak ada makasih-makasihnya. Kau pernah tidak story saya anjing? Pernah tidak? Kau foto saya jam 2 Bang. Terima kasih banyak Bang Ari Brata. Tidak pernah teman-teman. Habis itu saya tungguin teman-teman. Setelah dia close mic ya. Close mic saya tungguin, biasanya ada VT terakhir kan. Iya kan? Ada VT ya, mudah-mudahan saya disebut di sini nih. Saya nonton tuh. Dia bilang terima kasih buat mamaku yang selalu mendoakan saya sampai sejauh ini. Oh mungkin habis mamanya. Saya tunggu lagi kan set. Saya Aldi terima kasih. Terima kasih, sama-sama dong. Sama-sama Aldi. Orang tuanya yang diingat teman-teman, maksudnya orang tuanya loh, oh iya ya. Orang tuanya kan orang. Saya kan bambu. Iya kan? Terima kasih saya Brata. Setelah ini kita akan masuk ke babak kedua. Kita akan melihat keempat komika ini membawakan tema bebas. Ini udah gak lucu, iya. Dari keempat komika ini akan membawakan tema bebas, tapi challenge-nya adalah membuat Ridwan Remin tertawa. Apakah keempat komika ini berhasil? Kita lihat setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Suci X Tawa 1 dekade. Let's make love. So what I'm not Indonesian? Yono is not even human. Perang mie ayam. Ngajak komika ical kate.
Mentok, 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 mentok. Openingku sudah habis. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Mentok. Komika-komika ini tidak akan pernah mentok membawakan materi-materi yang udah dia tulis. Wes. Karena di babak ini juga mereka membawakan tema yang bebas, tapi syaratnya hanya membuat Remin tertawa. Nah itu yang susah. Itu yang susah. Apakah komika itu berhasil? Kita sambut, ini dia komika dari Itali. Ini dia, Chris. Dwick, last week, in his set, said that they hoped that I would get the bottom 3. And, but you know what, Dwick? I didn't get the bottom 3. I got bottom 2. But could you imagine a bule winning Suchi? That would be crazy. A bule winning Suchi would be like, I don't know, Jakarta having a Chinese governor. And there's so many people that come to me and they say the same thing. Chris, this is not fair. This is Suchi, stand-up comedy Indonesia. This is not Suchi, stand-up comedy Italia. So what I'm not Indonesian? Yono is not even human. Nobody goes to Yono and say, Yono, this is not fair. This is Suchi, stand-up comedy Indonesia. This is not stand-up comedy. Plus you Indonesian people, you do it all the time. Many of you don't know him, but recently an Indonesian singer called Eki won the biggest Italian television music competition. That's right. And you know how much he won? He won 1 billion rupias, 1 miliar. If I win Suchi, they give me a car. In Milano, if you win, with the money you can travel the world. In Jakarta, if you win, you get stuck in Macet. Maybe I should have gone to stand-up comedy Italy, you know? Or, for example, another example, Sacred Rihanna. She joined an American talent show. And just like Eki in Italy touched so many people, Rihanna, with her performance, scared so many people in the US. Or, for example, Reinhard Sinaga. He went to the UK. He touched and scared so many people. Also, Italians and Indonesian, we're the same. We're very similar. We have spaghetti, you have me. We have Valentino Rossi. You have Rossiana Silalai. Please give me a job after Suchi. Saya Christian, Waalaikumsalam. Komika asal Wonogiri ini kira-kira bisa bikin Remin ngakak nggak ya? Beri tepuk tangan untuk Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini Dwik sedih ya teman-teman. Udah 4 besar cuman Dwik tahu peserta yang paling gak bersinar. Emin aja gak kenal Dwik loh. Bang Emin. Makanya ibarat 4 besar nih kalau ibarat Cowboy Junior ya. Gue tuh Kiki tahu. Gak begitu penting tapi bisa nyanyi. Sama Emin. Kalau ibarat 4 besar Dwik juga bisa nyanyi. Sedih banget loh ya Allah.
Cuman gua tahu peserta yang jarang dimintain foto sama penonton. Gue inget banget 6 besar, kita semua keluar. Di depan Usmar Ismail, itu banyak penonton yang minta foto, kecuali gua. Gue bukan kru Kompas tahu. Ya Allah. Sampai ada satu yang nyamperin cewek, ibu-ibu. Mas Dwik, ibu boleh foto bareng nggak? Boleh bu. Foto bareng gue begini, ibunya begini juga nih. Ya Allah. Terus anaknya yang fotoin, dimintain gantian. Dek mau foto nggak sama Mas Dwik? Enggak. Foto nggak? Enggak. Foto nggak? Gitu dipaksa bang. Gue foto begini, anaknya begini lu nangis ya Allah. Astaga. Foto sama gue kayak foto sama badut, masa dipaksa sih? Sedih banget lu. Tapi udah 4 besar adalah beberapa cewek muda yang minta foto. Tapi suka gue pastiin, lu disuruh mak lu nggak gitu. Suka gue pastiin. Ada yang mintain foto cewek, tapi gue suka nggak di-tag. Ada cewek satu minta foto sama gue sama Yono. Malamnya gue liat di story Yono, dia tuh nge-tagin Yono. Gue enggak. Gue positive thinking aja kan, oh mungkin nanti kali gantian. Gue tungguin sampai malam gak diposting, oh ketiduran kali. Sampai besok, sampai minggu depannya lu. Kata gue kok gue gak ada, apa dicetak ya foto gue ya, ya Allah. Kok bisa sih? Sedih. Sedih tau. Bahkan, jangankan penonton yang minta foto, ada tahu penonton suci yang gak kenal gue, sumpah. Di 8 besar. Pas latihan di markas Comika, sebelum mulai kita nongkrong nih. Gua, Gerald, Yono, Gautama. Ada satu cowok nyamperin, sok kenal. Abang-abang Suci X, Bang Gerald, Bang Yono, Bang Gautama. Pas gua, Bang Kuku lu ya Allah. Bisa sih. Dijelasin sama Mas Yono, ini Dwik bukan Bang Kuku, dia ngelawan lu. Ini mah Kuku yang senior, Bang Dwik mah yang mie ayam kata dia. Lah kan emang gue yang mie ayam. Astaga. Gue cuma nothing di mata penonton, gue juga nothing tahu di mata juri. Nih Adit nih, Dwik. Dia belum lama posting konten di YouTube, perang mie ayam. Ngajak komika ical kate. Jangankan gue yang gak diajak nih, bahkan mie ayam gue aja gak dijadiin barangnya lu, ya Allah. Nih Adit, udah 10 show tahu. Mas Adit gak nge sih kalau jualan mie ayam ya Allah. Kamu tidur ya di atas ya. Apa jangan-jangan kamu juga nyangkanya aku Kuku yang senior. Ya Allah. Enggak gue kasih tahu aja ya. Cuman gue tahu tukang mie ayam yang pernah masuk TV. Maksud gue ada juga tukang mie ayam yang masuk TV. Tapi kan biasanya cuma jadi saksi kecelakaan ya kan. Sih. Investigasi ya kan. Cuman gua tahu yang pakai prestasi ya Allah. Terakhir dari gua, beliin gua handphone apa ya Allah. Udah kode, thank you teman-teman. Juri, kita akan dengar langsung komentar dari juri. Tadi kita lihat dari keduanya Remin masih belum ada membuka mulutnya. Iya. Tapi kita akan dengar langsung komentarnya nih. Siap. Yang pertama dari Bang Raditya Dika dulu. Okay, so first of all, for Chris, I think it's a good thing that you start with talking in Indonesian because it's new and fresh from you. But the problem is, I think you're relying too much on analogies and comparisons. So my tips for you, maybe you need to to find another approach in how you deliver your punchline because it's a bit. We can see the structure on your performance. But nevertheless, still good performance from you. Dwik, kan lu masih di kompetisi, jadi gue nggak ngajak ke ini tempat gue. Tapi begitu sucinya lo udah nggak disuci, nanti gue ajak. Berarti minggu depan lo bisa. Minggu depan. Apa? Minggu depan. Jangan dong. Biar cepet kan. Cuma gara-gara perang mie ayam. Iya. Ngerelain mobil.
Jangan. Tapi nanti kalau kompetisi sudah berakhir nanti gue ajak ke YouTube gue, nanti gue promoin mie ayam lo biar semua orang bisa mesen. Wih. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya silakan untuk Ridwan Remin. Chris, lucu ya. Tiap abis punchline setup barunya nengok gua, emang gua kamera. Chris, you're funny and in every your joke, in your every joke, you always see Remin. Iya. Why? Emang apa tadi? Kamera. Why? My kamera. Why I am Ya benar. Langsung meriah. Males gua. Ya tapi dari dibanding penampilan yang sebelumnya ini jauh lebih baik sih, jauh lebih rapi, lebih berani dan jauh lebih menyenangkan untuk ditonton. But if we compare from your for first performance, this is better and good and chocolate. Maksudnya apa tuh coklat? Coklat. Langsung dengar komentar berikutnya silakan dari Kakak Selin. Ya, kalau untuk Dwi sendiri, aku suka kostum kamu sih nih. Kayak kamu mendalami peran kamu jadi tukang mie ayam banget ya. Iya ya, jadi Jawa-Jawa gitu. Keren sih. Ya, kalau untuk show-nya sih tadi aku masih ngerasa berat di awal sih. Meskipun di akhir-akhirnya udah cair. Kenapa lu ngangguk-ngangguk sih, Gen? Kan aku ngomongnya sama dia. Saya lagi dengar musik ini nih. Oh. Ya kan ngangguk karena komentar lu. Pokoknya ditanya lagi. Nggak, malah saya didengerin Regen. Udah itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Selin. Oke, kita lanjut komentar berikutnya. Silakan Cik Abdel. Oke, Hifzi ini untuk Chris dan Dwik sekaligus berdua. Oke. Setengah di awal. A half of the first your performance. Gua kurang bisa menikmati. I'm not really enjoy your both of you performance. Nggak ada. Tapi setengah ke belakang, But and the half of the last your performance, gue bisa menikmati dengan senang. I enjoy extremely happy fabulous. Happy fabulous. Kok ada fabulous? Iya. Mungkin memang karena tekanannya semakin kesini semakin gede gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa setiap nampil terutama yang dua ini di depannya itu masih agak gugup gitu. Begitu sudah dapat respon dari beberapa penonton, dari juri, itu bisa membuat dia lebih rileks dan akhirnya bisa ketawa sehingga bisa ngeluarin jokes dengan energi yang penuh. First push and you release. Terima kasih. Thank you. Berikutnya silakan untuk Bang Komeng. Chris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I cannot judge your jokes. I only watch Remin, luck or not. Dia cuma ngelihat Remin apa agak. Kan ini bahasa Inggris. Kenapa lu nengok kemari? Udah mulai lupa lu. Oh, bahasa Inggris. Gue emang curiga dari awal dia pura-pura bule tau gak nih. Biar bisa bagus stand up-nya gitu. Beri tepuk tangan untuk kelima juri dan juga untuk Dwik dan juga Chris. Setelah ini kita akan melihat dua komika lagi yang akan perform dengan tema bebas. Apakah kedua komika ini berhasil membuat Ridwan Remin tertawa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Suci X Tawa 1 dekade. Let's make love. Orang Jawa ini salah satu ada yang close mic. Kami menganggap dia gugur di medan perang. Kita akan lihat detik-detik robohnya bangsa Romawi, teman-teman.
Nah udah ada nih openingnya, tapi buat minggu depan aja lah. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Oke, kita akan melihat lagi komika berikutnya. Dia ini adalah seorang komika yang cukup sering juga di roasting. Bukan cuma oleh peserta lain, tapi juga oleh juri. Karena dia karakternya itu emang apa namanya, samsak hidup dia itu ya. Enak banget buat di roasting. Langsung kayak kita sambut. Ini dia, Yono! Kulon nuwun Usmar Ismail. Setiap peserta yang stand up menyebut nama Chris, itu Bulek langsung panik. Langsung nyari tahu dia, what is it? Pas udah tahu biasanya marah. Why talking about me? Nah malam ini aku pengen ngomongin dia. Tapi biar dia nggak tahu, aku mau punya kesepakatan sama teman-teman. Setiap aku nyebut curug-cuk, itu artinya dia ya. Biar dia nggak tahu. Aku takut ditempeleng. Seminggu aku pingsan ditempeleng dia itu. Kita mulai ya. 4 besar suci 10 menyisakan 3 orang Jawa dan 1 orang Itali. Si curug-cuk. Aku nanya sama Dwi dan Gautama siapa peserta yang paling ditakuti. Mereka serempak jawab curug-cuk. Aku juga. Di satu sisi aku mikir wah orang Jawa satu frekuensi nih. Tapi berarti kan kita saling meremehkan ya. Iya kan? Gak saling kagum orang Jawa. Tapi gara-gara obrolan ini kami sepakat untuk bersatu ngelawan curug-cuk. Sumpah ini materi kami bikin bareng teman-teman. Demi Allah ada nih gambaran nih. Kami bikin 12 menit bagi 3. Tuh. Jadi istilah yang tepat untuk malam ini adalah 1 orang Itali dikepung Jawa. 1 gladiator ngelawan 3 abdi dalam. Kalau gladiator berantem Spartan, kami bertiga serempak. Nggih dorong. Sendiko dawuh. Tapi beneran nih kami berjuang mati-matian malam ini ngelawan budaya asing teman-teman. Karena kita udah kebanyakan ngalah sama orang asing. Nih, kafe-kafe di pinggir jalan udah nggak ada lagi menunya kentang goreng. Adanya french fries. Gara-gara curucuk dan sejawatnya itu. Udah gitu yang bikin aku kesel, mereka nggak ada jajan di kafe ini. Yang jajan orang Ciledug. Ice teh diganti ice tea. Udah banyak kita ngalah nih untuk orang asing. Makanya teman-teman aku nggak rela orang asing masuk final. Kenapa? Karena finalnya diselenggarakan tanggal 9 November. Besoknya kita memperingati Hari Pahlawan. Kalau orang asing yang masuk final, ini sama aja mencederai semangat Bung Tomo ini. Makanya kami di sini bukan hanya peserta, kami pejuang. Melawan budaya asing. Bahkan kami sepakat seandainya 3 orang Jawa ini salah satu ada yang close mic, kami menganggap dia gugur di medan perang. Dan kalau memang amit-amit kejadian, ya Allah, mana depan agak kurang lagi nih. Aduh ya Allah gimana ini? Kalau memang kejadian gerakan gerilya kami tidak berhasil, kami mau titip wasiat buat Kompas TV. Lanjutkan perjuangan kami. Dengan cara minggu depan mendatangkan penonton yang semuanya nggak bisa bahasa Inggris. Biar bingung curug-cuk ya kan? Pokoknya syarat minggu depan yang boleh nonton stand up di Usmar Ismail adalah orang-orang yang tuvelnya rendah. Yang kalau ke bioskop pesen, Mbak saya pesen popcorn. Nah itu. Terima kasih, saya Yono Bakri. Komika terakhir adalah bapak-bapak yang doyan main tebak-tebakan receh. Kira-kira selera humornya sama nggak ya sama Remin? Kita sambut, ini dia, Gautama! Aduh, Yon. Makin berat ini orang Jawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Sebenarnya di 4 besar ini saya tuh udah nggak ada beban teman-teman. Ini tuh udah di luar dari ekspektasi saya. Tapi rasanya nanggung. Kalau saya keluar, rasanya cemen banget kalah sama orang durhaka, kalah sama orang jelek, kalah sama orang gak subuhan. Sebaliknya, nah iya. Gak ada beban aku. Sebaliknya kalau saya bisa lolos rasanya bangga banget kan. Apalagi yang keluar curug-cuk. Ditanya kan enak, lolos mas, lolos alhamdulillah. Yang keluar siapa? Orang Itali. Oh dia nggak lucu ya? Enggak, dia nggak subuhan. Oke sekarang nih kalian tinggal milih nih, saya bawain materi yang lucu banget, apa yang biasa aja yang penting curug-cuk keluar nih. Yang biasa aja ya. Soalnya yang lucu banget nggak ada. Saya nantang doang, maaf. Saya tuh pengen curug-cuk yang keluar karena apa? Dia udah nggak butuh suci teman-teman. Dia itu pendapatan per bulannya udah lebih dari duit tapping. Exposure, dia udah dapat. Dia itu satu-satunya satu-satunya peserta yang follower Instagramnya berkembang pesat. Dan yang bikin saya sebel adalah salah satunya aja Gozali. Tahu Gozali NFT? Yang foto selfie-nya melaku miliaran, itu orang Jepara. Dia follow curug-cuk tapi nggak follow saya. Kok bisa Mas Gozali? Saya tiap minggu loh bilang bapak-bapak Fani dari Jepara buat apa? Ya biar sampean ini follow saya. Nggak apa-apa deh sampai orang-orang kayak sampean tuh follow curug-cuk. Asal ada Andrea Pirlo follow saya tapi nggak follow curug-cuk. Ancelotti juga boleh. Dan ada beban saya di sini. Karena dari 4 peserta ini menurut saya yang udah mulai goyang itu Chris. Curug-cuk. Minggu lalu udah bottom 2 dia ya kan. Bisa jadi nih kita akan lihat detik-detik robohnya bangsa Romawi teman-teman. Kalian akan jadi saksi kembalinya kedikdayaan Majapahit. Thank you, this is my time. Gautama, Father Fani from Makedonia. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yono dan juga Gautama. Aduh, ini terlalu kayak pagar bagus ya kalian berdua ya. Iya. Saya merasa di kondangan ini. Tapi lagi-lagi Ridwan Remin masih belum ketawa teman-teman. Ya kita dengar aja komentar dari para juri lah. Ya. Yang pertama silakan untuk Bang Raditya Dika. Iya ini 3 orang ini bersatu berarti ya. Semalaman di kamar bikin materi gitu. Terus persoalannya adalah materi tadi ya terutama Yono itu bergantung semua di curucuk itu tuh. Kalau lo ngomong curucuk pecah, ke belakang pasti aman semuanya. Persoalannya begitu lo bilang saya ganti Chris dengan curucuk, itu flat banget gitu. Padahal gue yakin lo berharapnya di sana gitu. Sayangnya itu aja sih, itu taruhannya gede banget di situ Yon gitu. Dan untungnya Gautama masih dapat oke lah gitu. Tapi lu beban 1 set itu dicurucuk gitu. Gautama kalau menurut gue ada hit and miss tapi lu masih oke kalau buat gua malam ini. Cuman ya saran gua kalau memang lolos, ya lo harus bisa lebih baik lagi gitu aja. Cuman ya itu aja sih, gua hanya menyayangkan di 1 punchline itu karena bebannya jadi ke belakang. Itu ya, thank you ya teman-teman. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya silakan untuk Remin. Apa ya Yono? Ini mau komentar jelek nggak enak, mau komentar bagus nggak ada ya. Oh.
Jadi memang sebelum mau nyuruh penonton untuk ngapa-ngapain nurutin kita, emang di awal tuh dibikin percaya dulu kalau ini setnya lucu banget nih gitu. Jadi jokes-jokes yang lucu tuh ditaruh di awal dulu, baru bikin konsep nyuruh-nyuruh penonton. Sama kayak nyuruh tepuk tangan kan. Kalau di awal nyuruh tepuk tangan kita belum dipercaya lucu, orang juga males tepuk tangannya gitu. Tapi kalau udah percaya semangat-semangat aja gitu. Nah kalau buat Gautama mungkin di closingnya aja sayang itu kelebihan waktunya apa gimana? Enggak, emang udah selesai. Emang niatnya mau digituin aja, disayangin aja closingnya ya? Iya karena sekonsep tadi dari awal sampai hampir closing tuh udah bagus sebenarnya, tapi begitu ada tebak-tebakan yang itu kayak tiba-tiba dimasukin aja dan akhirnya ngeganggu yang lain sih. Cuman ya mudah-mudahan penampilannya sih bisa menyelamatkan dari nilainya lah. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Remin. Berikutnya silakan Kakak Selin untuk memberikan komentar. Wow, trio Jawa bikin materi bareng nih. Keren. Tapi pasti pada saat bikin materi bareng yang bikin materi Gautama ya. Kalau Yono bikin keris kayaknya. Empu Yono. Jadi lo yang bikin si Chris. Keris. Bukan Gen. Bukan. Ya, Yono, aku lebih suka penampilan kamu yang pada saat kamu ngerosting tadi. Menurut aku tuh lebih pecah gitu. Emang sih pas penampilan yang ini di openingnya tuh agak sedikit berat ya. Cuman tetap oke sih, tetap lucu. Kalau untuk Gautama sendiri, aku senang karena penampilan kamu konsisten di yang sebelumnya dan yang ini. Dan cuman tadi emang agak sedikit miss di closingnya ya. Cuman ya itu nggak merubah pesona kamu sih. Tetap bapak-bapak funny. Terima kasih Kak. Terima kasih Kakak Selin. Berikutnya kami persilakan untuk Cing Abdel. Yono, tadi lo masuk gitu maksudnya? Orang Jawa Bang. Oh iya. Enggak, gue berpikir karena begitu lo ngomong kita abdi dalam, baru gue menyadari kenapa lo seperti itu gitu di depan gitu. Sayangnya orang-orang nggak tahu gitu. Setengah awal memang kita masih agak mencari-cari gitu. Kesananya udah lumayan bagus. Gautama kalau menurut gue dibanding yang pertama jauh banget Gautama. Jauh banget lo ada penurunannya gitu, baik di materi. Sama seperti Remin, belakangnya lo ilangin tebak-tebakannya harusnya, karena menurut gue itu nggak ada konteksnya lagi. Lo nggak perlu melakukan itu gitu. Selebihnya sih kayaknya lo aman lah malam hari ini. Terima kasih Cing. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya silakan Bang Komeng. Gautama udah bagus ya, itu tadi ada pemaksaan. Emang udah lama sih tebakan nggak keluar ya. Ada dipaksain juga. Terima kasih Bang Komeng. Setelah ini kita akan segera mengetahui ya siapa komika-komika yang akan lolos maju ke babak tiga besar dan juga komika yang harus close mic pada malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suci X Tawa 1 Dekade. Sekarang saatnya kita mengetahui siapa dua komika dengan nilai terendah
Empat besar finalis Suci X telah memberikan penampilan terpecahnya pada malam hari ini. Sekarang saatnya kita mengetahui siapa dua komika dengan nilai terendah dan siapa satu komika dengan nilai tertinggi. Selamat kepada Gautama, karena Gautama mendapatkan nilai tertinggi di babak 4 besar dan lolos ke babak semifinal minggu depan. Dan dengan itu Gautama hanya nang ning nung dapat motor. Komika dengan nilai terendah pertama adalah Chris, please step forward. dan komika dengan nilai terendah kedua adalah Dwik. Silakan maju ke depan. Dan kita juga memberikan selamat kepada Yono yang juga lolos ke babak berikutnya. Menjadi 3 besar finalis Suci X. Untuk Yono dan juga Gautama silakan untuk ke belakang dan rayakanlah kemenangan kalian di babak ini. Dan penilaian dimulai. Stop. Mereka berdua hanya beda 1 poin. Chris, please say goodbye to Dwik. Selamat kepada Chris karena Chris lanjut ke babak berikutnya. Tepuk tangan buat Dwik karena sudah berjuang sejauh ini. Di Suci 10 balik lagi dan akhirnya lolos, bertarung dengan banyak orang juga. Pokoknya perjalanan di Suci 10 ini panjang banget, banyak materi yang keluar buat Suci 10 ini. Ya pokoknya gue mati-matian di Suci 10 ini. Stand up tuh gue gak cuman main-main gitu, gue serius. Di kompetisi ini juga gue pun serius. Yang pertama buat nunjukin ke orang tua, sama sebenarnya ikut Suci ini pengen punya banyak ilmu soal stand up komedi lagi gitu. Buat ngajarin teman-teman di komunitas gue stand up Cikarang, stand up komedi tuh ya banyak ilmunya dan seluas ini gitu. Sebenarnya itu yang pengen gue cari. Selain juara adalah ilmunya. Makanya gue senang banget masuk Suci 10. Sama buat temen-temen yang udah dukung gue nggak sadar kalau ternyata stand up mie ayam itu punya impact orang lain. Dan gue akhirnya baru ngerasain banyak orang yang jualan mie ayam pada nge-DM gue, bilang kalau keresahannya dibawakan. Akhirnya gue seneng. Sorry banget buat kalian, thank you banget udah dukung gue. Dan buat temen-temen gue di kompetisi Suci 10 ini yang masih berjuang, semangat terus. Gue pengen kalian kompetisi mati-matian di sini, pengen bikin semuanya ketawa juga di sini. Jadi ya semangat terus buat yang lain yang masih lolos. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dwik. Karena perbedaan poinnya juga cuma 1 poin tipis, ya. Cukup hanya tipis 1 ya. poin. Dan ini menjadi kesedihan untuk Indonesia juga. Ya karena memang harus ada yang close mic maksud gua. Jadi kompetisinya akan segera selesai. Kesedihannya itu maksudnya. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Chris. Kita tunggu karya-karyanya ya dari Chris. Dwik. Oh, ya, Chris juga kita tunggu karya-karyanya. Balik. Kayak gue pengen ya Chris keluar. Tepuk tangan sekali lagi buat Dwik. Semangat Dwik. Kalau gitu kita minggu depan akan jumpa lagi di Suci X Tawa 1 Dekade setiap hari Jumat jam 9:30 malam. Saya MC Oir, kagak ngomong. Dan saya Rigen. Suci X Tawa 1 Dekade.